Inilah kisah kami di Desa Tomoli Utara. Sebuah perjalanan singkat yang penuh makna, tempat kami belajar arti kebersamaan, gotong royong, dan pengabdian yang sesungguhnya. Perjalanan kami dimulai dari kampus. Dari lingkungan kampus yang penuh semangat belajar, kami memulai perjalanan pengabdian ini. Perjalanan ini bukan sekedar tugas akademik, tetapi juga perjalanan hati. Di salah satu desa di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, Desa Tomoli Utara. Tempat di mana ilmu dan pengabdian akan kami wujudkan dalam tindakan nyata. Program pertama yang kami laksanakan adalah pendampingan pembelajaran bagi anak-anak sekolah melalui kegiatan Kalisto. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat belajar dan rasa ingin tahu anak-anak sejak dini. Program selanjutnya yang kami laksanakan adalah pelatihan pengenalan augmented reality atau AR bagi siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan ini, kami memperkenalkan teknologi pembelajaran berbasis AR kepada siswa agar proses belajar menjadi lebih menarik dengan perkembangan zaman. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi anti-bullying bagi anak-anak sekolah dasar di Desa Tomoli Utara. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai rasa hormat, empati, dan kepedulian sejak dini, agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan ekoprint bagi anak-anak sekolah dasar di Desa Tomoli Utara. Melalui kegiatan ini, kami mengajak anak-anak untuk berkreasi sambil mengenal alam sekitar dengan memanfaatkan daun dan bunga sebagai bahan alami untuk membuat pola di atas kain. Anak-anak terlihat antusias ketika mengetahui bahwa daun di sekitar mereka bisa diubah menjadi karya seni yang indah dan unik. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi penanganan cedera bagi siswa sekolah dasar di Desa Tomoli Utara. Melalui kegiatan ini, kami ingin membekali anak-anak dengan pengetahuan dasar tentang keselamatan dan pertolongan pertama, agar mereka dapat lebih siap dan tanggap saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Kegiatan berikutnya adalah pembuatan dan penanaman toga atau tanaman obat keluarga di Desa Tomoli Utara. Kami memulai dengan membersihkan lahan dan menyiapkan tempat tanam. Setelah lahan siap, kami menanam berbagai jenis tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan serai. Selain itu, kami juga menanam sayur-sayuran. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya, kami berkesempatan untuk mengikuti kelas ibu hamil di Desa Tomoli Utara. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program kesehatan ibu dan anak, sekaligus menjadi wadah bagi kami untuk belajar langsung tentang pentingnya perawatan kehamilan sejak dini. Di bidang lingkungan, kami melakukan kegiatan penanaman pohon dan pembuatan lubang tanam sebagai upaya kecil untuk menjaga kelestarian alam di Desa Tomoli Utara. Kami juga berpartisipasi dalam pembuatan dan pemasangan struktur organisasi desa guna membantu memperjelas tata kelola dan peran masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan selanjutnya kami melaksanakan senam bersama.
Kegiatan ini menjadi momen yang penuh semangat dan kebersamaan. Senam dimulai dengan gerakan ringan yang diiringi musik penuh energi. Anak-anak bergerak dengan antusias, menciptakan suasana yang ceria. Selanjutnya kami melakukan remodelisasi batas desa dan batas dusun. Kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas batas wilayah administrasi desa. Proses remodelisasi dimulai dengan pembersihan area dan perbaikan papan batas. Kemudian dilanjutkan dengan pengecetan dan penulisan ulang identitas wilayah dengan kerjasama antara mahasiswa KKN dan masyarakat setempat. Kegiatan ini berjalan lancar dan penuh semangat gotong royong. Kemudian kami melakukan kerja bakti bersama masyarakat Desa Tomoli Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan desa. Dengan penuh semangat, kami bergotong royong membersihkan area sekitar kantor desa. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Kemudian kami memperkenalkan UMKM yang kami buat, yaitu teh daun kelor. Kemudian kandungan daun kelor itu Ibu, ternyata ada banyak. Yang pertama itu ada vitamin C, vitamin A, vitamin E, kalsium, zat besi, serta protein nabati tinggi. Jadi itu kandungan gizi dalam kelor Ibu. Ada banyak manfaat ternyata yang ada pada daun kelor itu. Jadi di sini karena kami buat secara teh Ibu, jadi cara proses pembuatannya itu pertama kita cuci bersih dulu daun kelor, kemudian kita jemur di tempat teduh. Mungkin bisa Ibu dia dijemurnya itu jangan langsung terkena paparan sinar matahari, karena dia kalau terkena paparan sinar matahari dia nutrisinya berkurang. Jadi usahakan jemur dia di tempat-tempat yang mungkin tidak langsung terpapar, tapi mungkin panas juga di bagian situ. Jadi tetap kandungannya tetap ada. Kemudian setelah kering dia bisa langsung disimpan atau direbuskan itu hancur. Ya, dalam wadah yang kedap akan udara itu dia kita seduh 2 sampai 3 sendok makan. Ya, cara seduhnya kasih mendidih dulu air sampai 100 derajat Celcius begitu. Iya. Baru kita buangkan daun kelor 3 atau 2 sendok. Kita hanya butuh 3 sampai 5 menit dulu. Dia tidak boleh lama direbus karena itu berkurang nutrisinya. Jadi pas mendidih airnya kita taruh kelornya, kemudian 3 sampai 5 menit sudah kita cukup baru saring Ibu. Nah, supaya dia enak mungkin kita minum bisa ditambahkan madu atau perasan daun lemon itu Ibu. Jadi dia supaya rasanya enak juga. Jadi Ibu ada contohnya kami buat seperti ini produk-produknya daun kelornya ini yang langsung kami simpan di wadah Ibu. Ada Ibu ada limannya juga di sini. Ibu lihat. Iya dijemur dulu kelornya. Karena di sini kan Ibu kebanyakan daun kelor jadi ya manfaatkan. Iya tapi tidak dijemur matahari. Iya juga makan itu kita masak tapi tunggu mendidih dulu airnya baru kita taruh kelornya Ibu. Biasa kami hanya dibanding langsung. Iya banyak juga kan sayur dibuat sayur Kami santan itu 2 kalapa tidak digoreng tidak tak goyang di santan. Tidak terungkap itu. Setiap kegiatan bukan sekedar program, tetapi wujud nyata kepedulian dan semangat untuk berbagi. Kami belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dalam perangkat desa Tomoli Utara atas kerjasama, sambutan, dan kebersamaan begitu hangat. Kami datang untuk mengabdi dan pulang membawa pelajaran berharga tentang arti kebersamaan dan kepedulian. Saya ketua, saya pemilik. Hai, saya sekretaris, saya pamit undur diri. malam ini istimewa. Saya pamit. Saat dia Hai, kembali
Saya Humas, saya pamit undur diri. Halo, saya Acara, saya pamit undur diri.